Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Budian mengirimkan materi untuk nanti jam pertama jam 8 ya, hari Jumat, yaitu tematik kelas 3 tema 8 subtema 1-4 ya. Jadi ini satu buku, satu tema, itu kita bahas sekali ya PJOK-nya. Karena KD-nya cuma satu, yaitu 3.4, memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional. Subtema 1. Ya, bisa dibuka bukunya halaman 9-10. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota pramuka. Dalam setiap latihan pramuka, mereka selalu belajar berbagai hal. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan alat bermain adalah tongkat. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat. Salah satunya permainan lompat tongkat berikut ini. Nah, itu lompat tongkatnya. Sebelum melakukan permainan lompat tongkat, lakukan latihan keseimbangan sebagai berikut. 1. Berdirilah dengan tegak. 2. Angkat kaki kirimu. 3. Berdirilah dengan satu kaki. Jagalah keseimbangan tubuhmu. 4. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. 5. Angkat kaki tanganmu. Angkat kaki kananmu. Berdirilah dengan satu kaki. Jagalah keseimbangan tubuhmu. Bertahanlah sampai hitungan ke-10. Ini kayak yang kita bahas kemarin yang gerak menirukan bangau ya, burung bangau ya. Lalu cobalah melompat dengan menggunakan satu kaki. Nah, tadi udah diangkat kakinya satu, habis itu coba melompat. Ya, nanti kan soalnya lompat tongkatnya itu kayak gitu. Jadi lompat gitu pakai kaki satu. Selanjutnya halaman 24-26. Kegiatan yang menarik dalam pramuka adalah permainan. Salah satu permainan yang disukai adalah permainan arung jeram. Dalam permainan arung jeram, anggota kelompok dilatih untuk selalu bekerja sama. Kegiatan ini juga untuk melatih kekuatan kaki. Cobalah berlatih bermusyawarah melalui permainan berikut. Buat kelompok terdiri atas 10 orang. Cobalah lakukan permainan berikut. Sebelum kalian mencoba permainan tersebut, lakukan pemanasan terlebih dahulu, lalu lakukan gerakan latihan seperti berikut. Itu caranya ya. 1. Duduk dan luruskan kakimu. 2. Angkat kedua kakimu secara bersamaan. Dapat dibantu dengan menggunakan tangan. 3. Tahan posisi kaki terangkat sampai hitungan ketiga. 4. Turunkan kembali kakimu. 5. Ulangi kembali kegiatan dengan waktu lebih lama. Itu ya. Terus subtema 2. Anggota pramuka yang baik selalu mengenakan seragam dengan rapi. Saat latihan, anggota pramuka selalu berpakaian rapi. Latihan merapikan seragam bagian dari persiapan baris berbaris. Anggota pramuka merapikan seragam mulai dari alas kaki sampai tutup kepala. Berikut ini gambar kegiatan merapikan seragam pramuka. Mari mencoba berlatih mengikuti gerakan membungkukkan badan. Gerakan membungkukkan badan sambil menyentuh kaki. Gerakan membungkukkan badan termasuk melatih kelentukan badan. Gerakan membungkukkan badan bertujuan melemaskan otot pinggang. Lakukan tahapan gerakan seperti berikut. Ini kalau kalian masuk diajari nih sama Bu Umu. Ini namanya periksa kerapian. Biasanya nanti Bu Umu kasih apa-apa. Periksa kerapian. Nanti kalian bilang siap gitu. Terus nanti 1, 2, 2. Udah pernah lihat ya kayak gitu ya. Kalau pas dulu masuk. Nah, ini diajarin caranya di sini. 1. Berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. 2. Bungkukkan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut. Pertahankan sampai hitungan 5. Kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu, bungkukkan badan ke sebelah kiri. Kedua tangan menyentuh kaki kiri, pertahankan sampai hitungan ke-5. 5. Kembali ke posisi semula berdiri tegak. Buka kedua kaki selebar bahu. 6. Bungkukkan badan ke sebelah kanan. Kedua tangan menyentuh kaki tangan, pertahankan sampai hitungan ke-5.
7. Selama melakukan gerakan ini, lutut tidak ditekuk. 8. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Ya, di sini ada lagi masih subtema 2 halaman 86 sampai 87. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. 1. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Ya, sebelahnya lakukan juga gerakan berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 6. Miringkan badan ke kanan. 7. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi cuma jinjit tangannya di atas. Terus yang gerakan yang sebelah kanan ini miring jinjit tangannya ke atas, miring ke kiri, hitung 5, habis itu miring ke kanan, hitung 5, terus kembali ke posisi berdiri tegak. Pasti bisa ya. Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Kelentukan itu kelenturan, ya, kelenturan badan. Katanya sih kalau semakin lentur badan kita, itu kalau kita terjatuh tidak akan rawan tulang retak gitu ya. Jadi kalian harus sering berolahraga biar badannya lentur gitu ya. Biar bisa menghindari cedera parah gitu kalau ada apa-apa, misal terjatuh, terpeleset apa gitu. Ya, menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Ya, pasti ya udah tahu ya kalau lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Kenapa tunas kelapa? Bukan tunas pohon mangga atau tunas pohon pisang. Nah, ada yang tahu? Iya, karena tunas pohon kelapa itu nanti kalau sudah besar jadi pohon kelapa. Pohon kelapa itu pohon yang zero waste ya. Jadi tidak ada yang dibuang dari pohon itu. Semuanya dipakai. Dari batangnya bisa dipakai buat bikin jembatan, bikin kayu yang di atas rumah itu ya. Bahasa Belandanya itu belandar. Itu bahasa Jawa ding. Itu. Terus daunnya bisa dipakai buat atap, yang masih muda bisa dibikin kulit ketupat. Ruas daunnya itu yang tengah itu kalau diambil daunnya bisa dibikin sapu lidi gitu ya. Jadi dia zero waste. Bunganya bisa buat makanan, bikin gudeg manggar, nah, gitu. Jadi dia sangat berguna, makanya dipakai sebagai simbol pramuka. Diharapkan dengan pramuka ini mengambil simbol tunas pohon kelapa, itu diharapkan pramuka Indonesia itu menjadi generasi-generasi yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, lanjut subtema 3. Maaf ya, ini agak banyak ini, soalnya kita waktunya tinggal sedikit ya. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, halaman 126 sampai 127. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor pakai K atau gobak pakai G ya. Kalau kita biasanya pakai gobak sodor ya ini. This is very interesting game ya. Ini permainan yang sangat menarik ya. Bisa membuat kalian berkeringat. Jadinya kalau berkeringat itu kan sehat ya. Lari ke sana, lari ke sini. Wah, kacau pokoknya baunya jadinya.
Ya, cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. 1. Buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, kayak yang gambarnya itu ya, kan jadi 6 bagian. Buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten. Nah, namanya sodor. Buatlah 2 tim, masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain. 4. Satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. 5. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Biasanya mereka akan, ini gambarnya kurang tepat ini. Biasanya penjaga itu nanti dia akan berdiri tepat di garisnya. Nah, ini kan di tengah lapangannya ya. Jadi dia harusnya berdirinya di garisnya. Ya, tempat yang dijaga nomor 5 ya. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis vertikal. Ya, itu paling panjang ya kaptennya. Kaptennya itu menjaga garisnya yang paling panjang. Yang di tengah itu loh. Ya, 6 penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. 7. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. 8. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan. Begitu. Ya, halaman 138 sampai 139. Nah, ini permainan jala ikan. Ya, cara bermainnya. 1. Tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada di dalam garis yang sudah ditentukan. 2. Tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. 4. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. 5. Setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. 6. 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. 2 jaring ini akan terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya, sampai ikan-ikan di kolam habis. 8. Ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Ya, ini semacam permainan kucing dan anjing ya. Iya ya, sepertinya kok lupa Budian. Nah, itu permainan yang sering banget dimainkan zamannya Budian dulu waktu pramuka. Ya, jadi membentuk lingkaran gitu ya, kayak ginilah. Ada yang jadi kucing, ada yang jadi anjing. Ya, terakhir ini ya, subtema 4. Halaman 179 sampai 180. Nama permainan berikut ini lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ikuti tahapan permainan berikut ini. 1. Tentukan 2 pemain untuk memegang tali. 2. Pemain berdiri di dekat tali. 3. Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. 4. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. 5. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. 6. Tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan.
Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Lompat tali biasa yang biasanya dimainin sama anak perempuan ya. Tuh, terus halaman 188 sampai 189 ini masih sama sih lompat tali. Nah, yang bawahnya itu namanya Scott jump ya. Scott jump. Cobalah lakukan kegiatan berikut yang bawah ya. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. 1. Berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Letakkan kedua tangan di belakang kepala, tuh kayak gambarnya itu ya. Lakukan gerakan jongkok. Habis itu angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali pada posisi jongkok. Ulangi kegiatan beberapa kali. Nah, ini Scott jump. Model Scott jump kayak gini itu sangat familiar sebagai hukuman ketika PBB. Zamannya Budian dulu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada hukuman kayak gini ya. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Maaf ya videonya panjang sekali karena kita harus menyelesaikan satu buku, satu tema untuk satu muatan pelajaran. Ya, sabar ya. Terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.